mati. Upanna malopo linuai kolelna tita Bapak Ibu, itulah kadang-kadang ada manusia hubbud dunia wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap kehidupan dunia sehingga dia takut terhadap yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, dunia racun. Penawarnya zuhud, meletakkan dunia hanya sebatas di genggaman tangan. Jangan kau letakkan dunia ke dalam hatimu. Upanna malopun ilinu kolna tita Bapak Ibu. Itulah kadang-kadang ada orang hubbud dunia wa karahiyatul maut, sangat cinta dunia sehingga takut mati. Yang kedua, ada si racun nasangan geruta, al-umru samun qatil. Ya. Umur itu adalah racun. Kenapa dikatakan umur itu adalah racun, Pak Bu? Karena tidak sedikit di antara kita ini Bapak Ibu tidak sadar dengan umurnya sendiri. Betul tidak? Padahal umur itu singkat, Pak Bu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Apa? Lolo tapi yang kini benena. Ya, sudah 2 anaknya. Iya, cucu belum ada. Iya, tasang aman nih kalau lo pacar ramai. Tadi saya baru di sana Pak Bu lewat masuk, wih bicun aja pacar ramai wita. Mak bici sih bu. Iya. Jadi umur itu adalah racun. Penawarnya apa Ustaz? At-ta'atu fi ibadatillah. Patawana tu umuru Bapak Ibu. Apa penawarnya? At-ta'atu fi ibadatillah. Ketaatan beribadah kepada Allah. Khairun nasi kanjak-kanjak na lupa tahu nasa nabita. Mantala umruhu, siapa yang panjang umurnya. Wahasuna amaluhu, semakin baik pula amal-amal ibadahnya. Pede matua, pede bijaksana. Pede matua, pede marat jimat sempajang. Pede matua, pede marat jimat beri jama. Pede matua, pede marat jimat baca Quran. Khairun nas. Agar nasa nabita wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Mantala umru, siapa yang panjang umurnya. Wasa'a amalu, semakin buruk pula amal-amal ibadahnya. Pedek matua, pedek cangkin gini, pedek matua, pedek pak mamecekang, pedek matua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau telu rekada nareko yang kalingay lolong ngeki baraka. Yang pertama nareko yang kalingay na to pada mameko lolong ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu, ketika Al-Quran dibacakan kemudian kita diam, insyaallah lolong ngeki baraka. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, narek koi baca cengi. Wa ansitu, na ajak tu pada marukah. La'allakum turhamun, nama magi-magi lolo ngeki pamasrif wangi. Yang kedua, engke tu rekada Bapak Ibu narek ko yang kalinge na ifu baliwi lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu narek ko yang kalinge esen na nabita itapu na engke kita pada mas salawa. Mappe bali na sabak salawa. Insyaallah lolo ngeki baraka. Yang ketiga, engke tu rekada Bapak Ibu narek ko yang kalinge na ifu bali si femang lolo ngeki baraka. Yang mana itu Bapak Ibu apabila kita mendengarkan ucapan salam, kemudian kita jawab ucapan salam itu, insyaallah lolo ngeki baraka. Karena di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, mengandung rahmat Allah. Yang ketiga wabarakatuh, mengandung berkah. Pakolingi femang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang jawab salam saya doakan panjang umur taatnya, amin. Yang jawab salam saya mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah, amin. Yang jawab salam saya doakan yang belum dapat jodoh, baik anak dara maupun kalolo,
Mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh terbaiknya. Amin. Macam tu pi janda semua dah. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala aidan aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sini toma-toma biki sila surah malak bikin kana masih Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan gelar dan jabatannya, ufakara jamaah neki. Bagaimana kabar tak semua sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat jiki? Alhamdulillah. Anak sehat? Suami sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Lancar ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan sekalipun kita masih dalam keadaan berduka cita. Ipak kolik-kolingi tanda syukur kepada ta'rifung Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita hadir bermuajahah sekira-kira kata untuk menghibur sekaligus menitipkan doa-doa terbaik kita kepada almarhum Firman bin Arifuddin yang beberapa hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah di hari Jumat. Mamata Abdullah yaumal Jum'ah. Barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang wafat di hari Jumat, atau Lailatul Jum'ah, atau di malam Jumat, fahuwa fi sabilillah, maka dikategorikan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kategori syahidnya ini almarhum ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, almarhum syahid karena berjuang melawan penyakitnya. Tidaklah seseorang dititipkan oleh Allah berupa penyakit, bahkan ditusuk duri, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi iwe almarhum dua perjuangannya. Yang pertama dikategorikan sebagai mati syahid karena berjuang melawan penyakitnya. Dan yang kedua dapat kategori mati syahid. Kenapa? Karena spesial diwafatkan oleh Allah di hari Jumat. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau ada handai tolan tetangga sahabat kita diwarengi rifung Allah Subhanahu wa taala berupa yang namanya nikmat, iwalengi papi nyamak. Ya. Kemudian kita datang mengucapkan selamat, itu namanya tahniah. Menrek bola barui, kita ucapkan selamat tahniah. Ya. Melalui oto baru kita ucapkan selamat tahniah. Ma'akekai kita ucapkan selamat tahniah. Bot tinggi kita ucapkan selamat tahniah. Menrei anggota dewan kita ucapkan selamat tahniah. Menrei bupati kita ucapkan selamat, itu namanya tahniah. Orang lain senang, kita juga ikut senang. Apa tadi Bu? Bukan taniah, tahniah. Yang bilang taniah. Ya. Tapi kalau ada handai tolan tetangga, kerabat, sahabat dirundung duka, orang lain berduka, kita juga rasakan duka cita, maka itulah namanya ta'ziyah. Jadi ta'ziyah itu Bapak Ibu berasal dari kata azza yang artinya meninggikan atau mengangkat. Jadi angkat itu dua bentukan ta'ziyah. Yang pertama meninggikan atau mengangkat derajat keluarga yang telah ditinggal oleh almarhum. Si boleh-boleh tak dapat sabar dan tabah
atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, takziah maknanya Bapak Ibu meninggikan, mengangkat derajat. Si boleh-boleh tak Bapak Ibu kalau ada kekurangannya, ada khilafnya, ada kesalahannya, ada aibnya ditutupi. Yang diangkat, yang dicerita, yang dikenang hanyalah segala kebaikan-kebaikannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sini teman-teman malak biki, sila surah malak biki kena masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim semoga tercurah limpah kalau dari malak bikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita sama-sama dulu salawat. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, laika ya Habib salam alaika, salawat Allah ya Nabi alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Makin Nabi man salla alayya wajabat lahu syafaati, dan nigi umatku masalah waloria, maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kala insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kitab yang membahas tentang beberapa judulnya tentang kematian. Kitab ini masyhur di kalangan santri, nama kitabnya adalah Daqaiqul Akhbar. Pengarang kitabnya adalah Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadi. Narampi andai guru ta Bapak Ibu, situngan-tungan na tu ini dufatawe, relebo na iwi Illinois, ada 5 racun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berapa racun? 5 racun. Racun ngaga na ustaz, tanya racun seri, tanya racun balau. Tapi racun yang disebutkan oleh ulama kita Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Apa kira-kira 5 racun yang ada dalam kehidupan manusia ini? Kalaupun ada di antara kita ini Bapak Ibu sudah terlanjur terkena dari 5 racun ini, ajak mutu malak de masalah nyawa. Kalau ada di antara kita sudah terlanjur kena 5 racun ini, tidak usah galau. Karena setiap penyakit ada obatnya, setiap racun ada penawarnya. Aga je basogi na penawar. Patawa. Alhamdulillah. Setiap racun engka patawna. Ada 5 racun, ada juga 5 penawarnya. 5 racun, 5 tu patawna. Apa yang disebutkan ulama kita Bapak Ibu, 5 racun ini? Yang pertama dalam yang dari guru Syekh Abdul Rahman Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar. Yang pertama yang merupakan racun adalah ad-dunya sammun qatil. Maka dia andai gerutak, dunia ini adalah racun. Kenapa dikatakan Pak Bu dunia ini adalah racun? Karena tidak sedikit di antara kita ini yang menganggap bahwasanya papa de laona narik komelo itu batu de lebo na Illinois. Padahal Bapak Ibu, dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia ini tempat kita untuk meninggal. Angkat tu tahu Pak Bu nasa ngalina tu batu Illinois. Maka dia ande guruta kali sidendring na de ko angka tu tahu dia na melo mate si di melo musnah. Agar musnah aja mutu. Ya. Bapak Ibu? Ko dia melo mate si di melo musnah. Apa Ibu? Aja mutu. Narampe Nabi SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawi, suatu ketika baginda Nabi bertemu dengan Ibnu Umar. Nasa Nabi wahai Ibnu Umar, kun fit dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, au abid sabilin, atau orang yang seperti dalam perjalanan. Ibarat kita di dunia ini Bapak Ibu, papa dan lebai, ketika kita duduk sejenak, tinggal beristirahat di bawah pohon yang rindang, kemudian beberapa saat kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setelah baginda Nabi bertemu dengan Ibnu Umar,
Dalam kitab ini jelaskan Pak Bu, lanjutannya hadis ini. Maka ada Ibnu Umar, wahai engkau yang masih hidup di dunia ini Bapak Ibu, maka ada Ibnu Umar, wa idza amsayta fala tantazis sabah. Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan sampai di subuh harinya. Wa idza asbahta fala tantazil masa. Apabila engkau sudah berada di subuh harinya, maka janganlah menunda-nunda berbuat kebaikan sampai di subuh harinya, sore harinya. Kenapa Bapak Ibu? Nah, sebab kalau ngenai dua tue antara sore sampai subuh, subuh sampai sore kembali, dek gaga jaminan di antara kita ini Bapak Ibu. Apakah kita masih sehat? Apa sudah sakit? Apa kita masih hidup atau sudah mati? Loh Pak Bu. Dan mereka sampingnya Pak Bu, maku kadang Bapak Ibu pedek canggih wita ala teknologi pedek canggih itu amat tegangnya. Betul tidak? Ini Pak Bu. Ini model memang itu Pak Boy. Sila lona saya rita ko masige mati sih. Betul. Sila lona rita ko pasai lo malu. Ini saya mati sih. Sila lona lon ruak botingnya alena mana sunasu lisui mati sih. Sila lona alena lo maring kalinga carama mati sih. Sila lona alena macarama mondipe. Sejak nanya mati sih. Allahu Akbar. Ya. Ada orang di antara kita ini Bapak Ibu, di pagi harinya dia sehat, di siang harinya mati. Betul? Di siang harinya dia masih bekerja, ternyata di malam harinya dia sudah wafat. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Fegi kilau, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari. Nah baca nangnya alena ibunda kami. Aina ma takunu yudrikumul maut, kemanapun kita pergi Bapak Ibu, kematian pasti akan menghampiri kita. Ini Pak Bu. Yeah. Sekelas Nabi saja agak pesanan malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Fugo memang ni agak meluk mufugo idilebok na ini Muhammad. Cita-citakan apa yang ingin kau cita-citakan. Raih apa yang ingin kau raih Muhammad. Fa innaka mayitun, kan sungguhnya engkau pasti akan mati. Sekelas Nabi saja Pak mati. Sandro mati itu. Doktoro mati itu. Ibu-ibu mati itu. Ustaz Allahu Akbar. Bapak Ibu, sekalipun dunia ini racun, jangan khawatir. Angka patawna, aga patawna, az-zuhdu tiryakuha. Zuhud adalah penawarnya. Jadi zuhud adalah patawna, aga sa zuhud Ustaz. Bukan berarti selain ini dinoi Bapak Ibu. Apa engkau tahu salah paham maka aja yang melulu linoi apa mati mu toto ya. Nah baca nangis dendre qali kita wa batagi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan kehidupan akhiratmu, tapi ayat tu musalai minum. Betul tidak? Angka tahu Pak Bu mala daina lelung akhiratna na yakin na lafai. Inona. Tapi jauh lebih bahaya lagi Bapak Ibu, malah dina lalu linona na yakin nalufai akhiratnya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan apa yang sudah diusahakan. Dalam artian Pak Bu, yewe elinoe ondo akareso memang. Ondo akareso, melo ki mancaji padang kas sukses akareso ki. Betul? Melo ki mancaji anggota dewan akareso ki. Elo kan jadi bupati. Angkane sogi. Elo ki puna anak. Angkane sogi. Dia nak cuci tete bawa mi budi. Ai keputan yakre soin lagi mau pi patawakkal Allah. Iya. Apa genggamlah dunia ini hanya sebatas di tangan. Jangan kau masukkan dunia itu sampai ke dalam hati. Upanna malopo linoi kolelna tita Bapak Ibu, itulah kadang-kadang ada manusia hubbud dunia wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap kehidupan dunia sehingga dia takut terhadap yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, dunia racun. Penawarnya zuhud. Meletakkan dunia hanya sebatas di genggaman tangan. Jangan kau letakkan dunia ke dalam hatimu. Upanna malopun ilino kolna tita Bapak Ibu. Itulah kadang-kadang ada orang hubbud dunia
wa karahiyatul maut. Sangat cinta dunia sehingga takut mati. Yang kedua, ada si racun nasangan geruta, al-umru samun qatil. Ya. Umur itu adalah racun. Kenapa dikatakan umur itu adalah racun, Pak Bu? Karena tidak sedikit di antara kita ini Bapak Ibu tidak sadar dengan umurnya sendiri. Betul tidak? Padahal umur itu singkat, Pak Bu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ukuran saja saya Pak Bu kemarin ini selama 1 tahun 2024, saya keliling ceramah takziah, ternyata Pak Bu hanya 2 orang yang pemecah rekor dari sisi umur. Pak Bu, selama 1 tahun hanya 2 orang pemecah rekor Pak Bu dari sisi umur. Ya. Pertama ada namanya almarhumah Hajjah Zainab, Kupare-pare Pak Bu, Jalan Boma Sepe. Anaknya 16. Di Indo, si Diambo. 16 anaknya. Coba bayangkan Pak Bu. Ya. Berapa cucunya? 54. Cicitnya 50. Cucu 54. Cicit 50. Saya nangis, cicinya Pak Bu mana si Cece lapang. Cece gak senaro. Cucu, cicit, Cece. Kalau bahasa Bugisnya apo agaro? Jarum peang tanya. Ya, apo jarum peang. Bayangkan Pak Bu. Berapa umurnya? 95 tahun. Ya, lagi 5 tahun Pak Bu, nah cukup 1 abad. Ya. Rata-rata yang saya pergi Pak Bu umurnya yang meninggal 20, 35, 40, 60, 70, 80. Sangat jarang yang saya dapatkan Pak Bu selama 1 tahun itu. Ke atasnya itu Pak Bu. Hanya 2 orang saya dapat. Hajjah Zainab umurnya 95 tahun. Masih ada 1 Pak Bu pemecah rekor juara pertama. Umurnya berapa? 104 tahun. 104 tahun Pak Bu. Saya mau tanya-tanya dulu umur. Tapi Bunda Syagin ini meruta. 53. Masya Allah. Iya. Berapa umur tak? 27? Oh 47. Wasa 27. 47. Yang meninggal almarhum Pak Firman ini umurnya 35. Ya. 34 tahun. Ya, umur yang ceramah 31 tahun. Ini apa? Lolo tapi yang kini benena. Ya, sudah 2 anaknya. Iya, cucu belum ada. Iya. Iya, tasang aman nih kalau lolo pacar ramai. Tadi saya baru di sana Pak Bu lewat masuk, wih bicun aja pacar ramai wita. Mak bici sih we. Iya. Jadi umur itu adalah racun. Penawarnya apa Ustaz? At-ta'atu fi ibadatillah. Patawana tu umuru Bapak Ibu. Apa penawarnya? At-ta'atu fi ibadatillah. Ketaatan beribadah kepada Allah. Khairun nasi kanjak-kanjak na lupa tahu nasa nabita. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, semakin baik pula amal-amal ibadahnya. Pede matua, pede bijaksana. Pede matua, pede marat jimat sempajang. Pede matua, pede marat jimat beli jama. Pede matua, pede marat jimat baca Quran. Khairun nas. Agar nasa Nabi itu wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Man tala umru, siapa yang panjang umurnya. Wasa'a amalu, semakin buruk pula amal-amal ibadahnya. Pede matua, pede cangkin gini. Pede matua, pede pak mamecekang. Pede matua. Engkau sudah tua, nakal kembali. Apalagi itu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi la ilaha illallah. Jadi umur ini Pak Bu. Ada satu hal menarik. Biasa itu Pak Bu orang Bugis kalau nak doakan ki panjang umur ki. Agak basogi nah. Melampai sungai. Ternyata Pak Bu maka dia andai godut tak mbok dalek. Itu sebenarnya sungai seakar kata dengan senge. Ulang. Sungai seakar kata dengan senge. Yero nabita Bapak Ibu metta ni matena. Tapi papa ada melampai sungai ina sabab magai.
engka pasti ngatan. Kenapa bagus? Nasabak makan jai akhlakna. Bagus akhlaknya. Sehingga apa Bapak Ibu? Tongem mata ni tapi papada ku tomopi. Nah, nasau mage turi singa. Makanya melampek sungai. Ni. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang bagus akhlaknya maka deui makan jalak dia tu kasih tahu itu. O komopi lo bola na wi na goreng maka deui lepak ki wi kan jak na tu tahu itu kasih. Terlupa. Betul tidak? Jadi engkau tahu mata ni tapi tu mopi. Engkau tahu Pak Bu tu mopi tapi Ibu, engkau tahu tu mopi tapi mata ini. Maksudnya apa Ustaz? Konke maka dia gagang ke siano maka dah maga konke jaga-jaga manuk mulanya si. Apalagi mak tahun baru tahu lanya si manuk kau dek gagi akan asal maka dah alhamdulillah nala dia cek gagi. Mangi kampung wa yazubillah. Tu mopi tapi papada ko mata ini. Lupa Bu. Nah. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi umur itu adalah racun, penawarnya adalah taat beribadah. Tapi yang namanya umur Bapak Ibu tidak ada yang tahu. Saya tanya kita dulu, berapa umurnya Nabi meninggal Bu? 63. Kalau ada ukurannya Nabi kita ambil ada orang ini malam umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Banyak mati ni. Tapi tidak bisa menjadi ukuran Pak Bu. Apa engkau tahu? Alena dorok tu malasai. Alena dia tu malasai. Alena jampangi tu malasai. Alena pandai tu malasai. Apa yang terjadi? Labai Pak jampangi mudah tu malasai. Betul? Biasa terjadi. Apalagi itu biasa kita ini orang Bugis Pak Bu. Kalau ada burung hantu lewat di atas rumah. Tapagoda alamat tu. Kasih tapamat tu. Tapi masuk tu mata maka dia alat tu gorai dia garas si gora-gora ni. Allahu akbar. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Sudah ada berapa racun Bu, Pak? 2. Yang pertama tadi ini Pak jurnalis Ustaz nak lupa ini. Dunia racun. Penawarnya zuhud. Umur racun. Penawarnya taat beribadah. Yang ketiga, maka dan neruta apa yang merupakan racun? Wal malu sammun qatil. Nah iya tu orang parangnya racun ni. Harta itu adalah racun. Dalam agama kita Pak Bu tidak dilarang mencari harta. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya. Silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan hanya gara-gara harta kita lalai mengingat Allah. Tidak sedikit di antaranya Bapak Ibu hanya relasi salah-salah mapadana masalah surah mapadarane. Betul? Tidak sedikit di antaranya Bapak Ibu bakal si uno-uno saling bunuh-membunuh hanya gara-gara tidak adilnya dalam perkara pembagian harta warisan. Lalu Pak, silakan cari harta sebanyak-banyaknya tapi ingat Pak Bu. Jadi ada penawarnya harta. Aga patawa nawaran parangnya as-sadaqatu tiryakuha. Penawarnya adalah sedekah. Ya, yang kimaseke. Ni. Aja tu makat di aja tu marak ke ko tu seke tu Pak Bu tak dampu ngak maraja namu tu seke dia napu gitu seke betul apa ukurannya Ustaz coba dengar dari Pak Bu ko tu magala mak jama runtu papadana magala mak jama jadi jama-jamangi betul ko tu magala mak carita runtu papadana magala mak carita jadi cacitai betul ko to magala makaroke runtu si buana papada makaroke. Rapak-rapak salonge. Namulat tu subuh. Tapi ko to seke runtu papada na to seke. Kira-kira apa yang terjadi? Ai dek agak jadi rek. Jadi rakwe. Maliwas semani na taro. Allahu akbar. Ada kala nanti orang minta sama Allah Pak Bu. Agan Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia minta sama Allah, laula akhartani patanjangi kesiak jalaku fa asaddaqa. Saya baru mau bersedekah. Wa akum minas salihin dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu,
Saya tanya ki dulu, harta dibawa mati apa tidak? Bawa. Peko carana Ustaz, akili ngameman ni. Hei, betul tidak? Melo ki pere matu materla-terla ni ku bulut tak akili ngameman ni. Peko carana Ustaz, aliangan ni pocar masiji. Betul? Melo ki pere matu mande kanjak ko mati ki. Akili ngameman ni. Peko carana Ustaz, sumbangkan di anak-anak yatim piatu, anak panti asuhan, anak penghafal Quran. Betul tidak? Betul-betul. Ini, iya. Sedekah. Pak Bu. Dan paling utamanya itu yang paling bagus sedekah itu sebenarnya sedekah makanan. Ya. Sedekah makanan. Itu makanya Pak Bu kalau ada nanti nak bagikan ki punyanya rumah itu berupa makanan, minuman, aja tetolai. Pak biasa engkau tu makan anu je Ustaz apa dia nulit tamai ko boleh tak siam makan. Eko dia nulit tamai Pak Bu. Ala bawa ni jaga perasaannya yang punya rumah. Iya, ta'ala nih, kalau pada tidak bisa masuk, kalau ada orang situ Pak becak ke pemulung, kasih mikir supaya berlari terus itu amalnya. Jaga juga perasaan yang punya rumah. Betul tidak? Nah, ini Pak Bu. Selain sedekah makanan, yang paling utama juga itu Pak Bu, sedekah suka matraktir. Iya, betul tidak? Iya. Kenapa? Ada temannya di warkop minum kopi. Selesai mi, makasih banyak. Ada temannya di warung makan 7-6 orang. Selesai, makasih banyak. Orang Pak Bu kalau senang sama kita, bukan kepala tak dipukul ini tahe. Wih, makasih banyak bosku. Kita pempati boski. Surga ki. Betul tidak? Panjang umur ki. Murah rezeki kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting ketemu ki kembali. Jadi jangan heran Pak Bu orang yang suka sedekah makanan apalagi traktir panjang umurnya. Kenapa Ustaz? Karena doakan. Ya, beda yang selalu minta ditraktir. Apalagi selalu bilang adakah. Biasa itu pendek umurnya. Sedikit-sedikit adakah. Sekali-kali kamu ke yang traktir jangan selalu adakah. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sampai jam berapa ini batasannya? Terserah. Sampai jam 10 boleh? Serius gini, Bu? Ondor ini lisu na iya. Manfaat sedekah yang pertama turfaul bala, bisa menghindarkan kita dari bala. Yang kedua, penerang yang paling cahaya yang paling terang nanti dalam kubur ada cahayanya sedekah. Iya. Itu harta Pak Bu. Dua nanti pertanyaannya, min aina iktasabah? Kemana kau dapatkan hartamu? Itu harta Pak Bu. Dua pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan hartamu? Sekarang ini Pak Bu zaman edan bahkan ada orang mengatakan Ustaz ije maku keadaannya anu harangnya lagi nama susah siapa? Apalagi anu halal la ilaha illallah. Bahkan kemarin ini Pak Bu baru-baru waktu sebelum apa namanya itu? Macoblos. Tahu? Saya kemarin itu Pak Bu sembunyi Kak. Kenapa? Karena selalu Kak dicari mana pajar. Ada apa hubungannya dengan saya Ustaz pajar? Ya. Bahkan ada bertanya Ustaz, lunas kayak itu kalau uang sedangkan pajar dibayarkan utang? Wih, bayangkan Pak Bu. Saya bilang, insya Allah lunas utangnya, dosanya tidak lunas. Coba bayangkan Pak Bu, nomor si dia ke nomor si di no. Nomor 2 nambah nomor 3 angka nomor 3 na to dai gaga. Ditanya dari mana kau dapatkan hartamu? Jadi jangan heran sekarang ini ada mengatakan halal halulu. Aina lu tak mana? Kau dapatkan hartamu fima anfaqa dan kemana kau belanjakan. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang keempat yang merupakan racun. Al-lisanu sammun qatil. Lidah ini Pak Bu, yaitu lilai racun. Yaitu lilai Pak Bu tong ini digaga buku-buku na tapi mausuh. Bu. Yeah. Kalaulah pedang melukai badan boleh kita mencari obatnya. Kalau pisau melukai badan boleh kita mencari obatnya. Tapi kalau lidah melukai hati,
Ndak kemana kita cari obatnya. Sakitnya tuh di sini. Dek, makanya ini lidah dijaga Pak Bu. Dek, lidah dijaga. Suatu ketika baginda Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan. Kan ini masuk bulan Rajab. Ipam mirajai Nabi tak Bapak Ibu. Ada sekelompok manusia diperlihatkan oleh baginda Nabi. Dari kukunya, dari tangannya keluar kuku terbuat dari besi. Dia cakar-cakar wajahnya. Dia cakar-cakar badannya. Bahkan ke mana tapana. Bahkan ke watak kalena. Ketika dia cakar wajahnya. Kukunya patah. Tumbuh lagi. Dia cakar badannya. Patah kukunya. Tumbuh lagi. Maka tanya Nabi, ya Jibrilu, siapa golongan itu yang aku lihat dari tangannya. Terbuat dari kuku tembaga. Dia cakar wajah dan badannya. Polo kanukuna. Tua si pemang. Agan asa mereka Jibril. Itulah golongan. Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan menceritakan kekurangan orang lain. Makanya ini lidah dijaga. Jangan suka go under sip. Kencang. Ulang. Under sip. Apa kebanyakannya gosip Ustaz? Semakin digosok, semakin sip. Ya, yang kita Bu. Saya yakin dan percaya tidak ada ibu-ibu suka gosip di sini. Tidak ada. Tidak ada mengaku. Allahu Akbar. Sekalipun lidah ini adalah racun Bapak Ibu, jangan khawatir. Ada penawarnya. Aga patawana ilinai. Azzikrullahi tiryakuha. Maka basahilah lidah ini Pak Bu. Untuk banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah. Lillah. Wala illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Jadi Bu, kalau ada nanti orang sudah mau ajak gosip, nangis. Subhanallah. Insya Allah Pak aja ini cuma gosip. Pasti lagi. Suatu ketika Pak Bu, ini kisah nyata dari Luqmanul Hakim. Ya. Luqmanul Hakim Pak Bu. Ketika Luqmanul Hakim disuruh sama majikannya untuk sembeli kambing. Disembelikan, dimasak, dihidangkan depan majikan. Maka tanya majikannya, wahai Luqmanul Hakim, kira-kira bagaimana kambing ini yang paling baik? Tapi pun kumandiki bembe agak nata foji. Ya. Bembe agan nata poji ulun nah. Nih. Oh iya, kebanyakan kepalanya nak cico ina golico itu otak nah. Bertanya majikan, wahai Luqmanul Hakim, kira-kira bagaimana kambing ini yang paling baik? Luqmanul Hakim mengambil bagian lidahnya. Diberikan majikan. Beberapa saat kemudian Bapak Ibu, Luqmanul Hakim lagi disuruh sembeli kambing. Sembelikan saya kambing. Disembeli, dimasak, dihidangkan depan majikan. Maka tanya majikannya, wahai Luqmanul Hakim, bagaimana kambing ini yang paling buruk? Luqmanul Hakim mengambil bagian lidahnya, dikasih majikannya. Luqmanul Hakim, kambing pertama saya suruh sembeli, mana paling bagus engkau mengambil bagian lidahnya? Mana yang paling buruk engkau mengambil bagian apa maksudmu? Agana fuad Luqmanul Hakim, wahai majikanku, begitulah perumpamaan manusia. Manusia itu bisa dihormati, bisa disegani, bisa derajatnya tinggi ketika manusia mampu menjaga lisannya. Dan manusia itu bisa mencapai derajat yang paling terhina, mencelakakan dirinya, kalau manusia tidak mampu menjaga lidahnya. Ini nak kata tuara salamatul insan fi hifzil lisan. Salamat na turupa tawe tak gatungi poleri lepak lilana. Hati-hati Pak. Dan begitu banyak dosa yang dilahirkan hanya gara-gara persoalan apa? Lidah. Dan harus kita ketahui Bu,
Bukan hanya sekadar diucapkan oleh lidah, namun tu kode-kode agak dosa to. Tania si lila na malepat tapi kode-kode na si kasih tanda. Ai, termasuk juga itu. Apa yang selalu kebe-kebe? Ai, termasuk juga itu. Ai, hati-hati. Tania si kapal lila tapi kode-kode ta si. Iya. Bu ya, hati-hati gini. Jangan ke suka mak kode-kode, Bu. Yang kelima terakhir. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar, yang kelima yang merupakan racun. Kulla amin, setiap tahun yang pernah kita lewati. Kulla syahrin, setiap bulan yang pernah kita lewati. Kulla yaumin, setiap hari yang pernah kita lewati, racun. Kenapa dikatakan racun? Karena berpotensi untuk kita berbuat dosa. Ada yang bisa jamin dirinya tidak punya dosa? Tidak ada. Wala tuzakku anfusakum, janganlah menganggap dirimu paling suci. Saya tanya ke dulu, Bu. Ibu, pernah kita dosa sama suami? Kurang kencang. Pernah kita dosa sama suami? Pernah. Masya Allah. Biasa kita bohong sama suami tak? Alhamdulillah, mengaku 2 jempol untuk ibu-ibu. Karena mengaku jujur. Sekarang saya mau tanya sama opanya. Opa. Udah depan aja. Opa. Biasa kita dosa sama istri, Pak. Kenapa kita bilang, Bu? Malah dapat tu. Biasa kita dosa sama istri, Pak. Biasa kita bohong. Alhamdulillah, mengaku je bapak-bapaknya. Iya. Berarti siapa yang dibela situ? Ibu-ibu saya tanya, biasa bohong sama suami, biasa. Bapak-bapaknya saya tanya, biasa bohong sama istri, biasa. Berarti selama ini si bela-bela itu. Kalau ada dosa, ada khilaf, Pak, Bu, jangan khawatir. Ada penawarnya. Apa penawarnya, Ustaz? Asyahru Ramadan tiryakuha. Bulan suci Ramadan adalah penawarnya. Kenapa dikatakan bulan suci penawarnya? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan pengampun. Dan dirasa lagi tu, Pak, Bu. Ramadan kurang lebih 50 hari lagi. Ya, akan mendatangi kita. Makanya di bulan Rajab ini, Pak, Bu, perbanyak biasakan amal-amal soleh. Salafus salih itu, Pak, Bu, sahabat-sahabat Nabi, 6 bulan setelah Ramadan masih membawa hawa bulan suci Ramadan. 6 bulan memasuki bulan suci Ramadan sudah kencangkan ikat pinggang. Sekarang ini, Pak, bukan lagi 6 bulan, lagi 1 bulan lebih. Kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kencangkan sekarang, Pak, Bu, kencangkan baca Quran, kencangkan mengaji, kencangkan salat berjamaah. Supaya kenapa? Terbiasa. Supaya tamu ramalannya, Pak, Bu, dia nak baki. Kenapa, Ustaz? Karena sudah terbiasa. Itulah makanya biasa ada orang, Pak, Bu, masuk Ramadan, hari pertama kencang. Sampai hari ke-10. Dia galak. Pedek lainnya nih. Kenapa? Karena sudah bosan, tidak terbiasa. Diuji lagi. Ibu, Pak, saya tanya, biasa kalau pergi sholat tarawih cari yang cepat apa lambat? Cepat nak jawab, Ki. Cari yang 8 apa 20 rakaat? 8, Masya Allah. Cari bacaannya yang bagus atau biasa-biasa saja? Bagus. Tapi kalau bacaannya bagus, nak lambat? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah mulai khawatir kada imam lampai-lampai bacaan apa imam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah mulai goyang-goyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, baca ni pangupuna po imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin kadao dega. Malampe to baca dah. Allahu Akbar. Ini biasakan dari sekarang. Dan termasuk ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbakallah. Dan masyhur yang kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma lana fima razaqtana
Wa qina azabannar. Kenapa nak doa makan kita baca? Lah. Sama-sama Allahumma. Allahumma aga. Allahumma lakasumtu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sampai kalau umurku untuk sampai menikmati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persiapkan diri kita. Yang kedua, ini makukwe. Jangan nanti satu minggu mau puasa napa kita Allah seminggu pada minggu puasa tu dia wajib puasa aku akan macam ini makukwe. Ya, jangan nanti satu minggu mau Ramadan baru mau setengah mati bayar puasa. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Aqwal Babu bisa kita tanamkan dalam hati kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kalau ada di antara kita sudah terkena 5 racun ini, jangan khawatir, obati segera dengan 5 perkara. Yang pertama, dunia racun. Penawarnya adalah zuhud. Letakkan dunia hanya sebatas di genggaman tangan. Yang kedua, racun umur. Penawarnya taat beribadah. Yang racun. Penawarnya lisan adalah racun. Penawarnya basahi lidah untuk banyak berzikir. Setiap hari yang pernah kita lewati adalah racun. Penawarnya adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Yang terakhir, mari kita kirimkan doa-doa terbaik kita kepada almarhum Firman bin Arifuddin. Mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, diterima segala amal-amal ibadahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ufatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Janganlah engkau ufatkan kami dalam keadaan su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampai kala umur kami, usia kami untuk dapat menikmati bulan suci Ramadan. Allahumma ghafirlahu warhamhu puang. Tak dampuni kasih sininna dosana almarhum Firman bin Arifuddin. Wa afihi wa afwanhu puang. Tak dampuni kasih sininna tassalanna almarhum. Wa akrim nuzulahu puang. Tafak alam dunia kalam kuburnya. Wa wasi madakhalahu puang. Tafasegena Firman SPD bin Arifuddin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah. Fang tafancaji kasih kuburuna almarhum tama di antara taman-taman syurga. Wala tajal qabrahu khufran nar. Jangan jadikan kuburannya almarhum lubang di antara lubang-lubang api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian ceramah singkat saya pada malam ini. Memagi-magi mak barat kerudi manang terutama lo alih nama bicarai. Kalau ada kata-kata hikmah datangnya dari Allah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa da'wati wal irsyad minallahil musta'an wal iklan. Al-ikhlasu ruhud da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.